Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Rahman, NPM 2357051018. Di sini saya membuat video penjelasan mengenai manajemen proyek sistem informasi pertemuan ke-6 mata kuliah ATSI sebagai pengganti absensi. Oke. Bentar. Oke, materi pembelajaran itu yang pertama manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengolah. Namun secara konseptual, manajemen berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara aktif dan efisien. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan yang tercapai sesuai rencana dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Sumber daya manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen ada 5, dikenal dengan 5 akronim, yaitu M, itu Man, yaitu 5M. Yang pertama Man, Money, Material, Method, dan Machine. 5 sumber daya manajemen ini dapat diubah derajat kepentingannya tergantung pada aspek mana yang ditekankan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Apapun alasannya, yang jelas sumber daya manajemen ini harus ada meskipun kadang terjadi kelangkaan sumber daya. Dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Kegiatan manajemen yang didukung oleh sumber daya manajemen belum berfungsi secara optimal jika belum didukung oleh prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip prinsip manajemen merupakan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar bagaimana konsep manajemen dapat bekerja. Prinsip manajemen bervariasi tergantung siapa ahli manajemen yang mengutarakannya. Henry Fayol, bapak penemu prinsip administrasi dari Prancis, menyatakan bahwa semua manajer melakukan 5 fungsi manajemen POCC, yakni perancangan yaitu planning, perorganisasian atau organizing, lalu pengomandoan atau commanding, lalu pengordinasian atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Prinsip-prinsip manajemen merupakan fungsi-fungsi dari manajemen. Untuk mengenai prinsip manajemen sebagai berikut, di sini terdapat 4. Yang pertama, perencanaan yaitu menyusun dan menentukan lebih dahulu aktivitas yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kedua, organisasian yaitu kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia dan pekerja yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, pengarahan yaitu kegiatan untuk menggerakkan orang, mesin, dan pekerjaan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan yaitu mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Secara umum, tingkatan manajemen itu dibagi 3. Yang pertama, yaitu manajemen puncak atau bahasa Inggrisnya top management, di mana dikepalai oleh manajer puncak atau presiden direktur, atau presiden atau kepala eksekutif, CEO, wakil presiden eksekutif, eksekutif vice president, direktur umum atau managing director, kepala pelaksana eksekutif atau chief operating executive, atau komisaris utama atau chairman of the board yang bertanggung jawab akan keseluruhan dan kebijakan strategis organisasi yang berjangka panjang, menetapkan rencana dan tujuan yang berdampak luas pada organisasi. Lalu yang kedua, tingkatannya itu manajemen menengah atau middle management yang dikepalai oleh manajer menengah, mencakup semua tingkatan manajemen yang ada di antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Manajer menengah bertanggung jawab untuk menata pekerjaan manajemen pada tingkatan bawah sesuai kebijakan manajemen puncak. Sebutan bagi manajer menengah adalah kepala departemen, pemimpin proyek, manajer divisi, atau manajer umum. Lalu tingkatan yang terakhir yaitu
manajemen bawah atau bahasa Inggrisnya lowest management, yang dikepalai oleh manajer tingkat bawah atau lini pertama, yang bertanggung jawab menata kelola pekerjaan individual yang bukan manajemen, khususnya bertanggung jawab pada operasional atau produksi atau pembuatan produk organisasi. Umumnya, sebutan manajer tingkat bawah ini adalah mandor, foreman, supervisor, manajer lini, dan manajer kantor. Lalu, lalu materi yang B, project. Project adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana suatu hasil yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu dihentikan. Dan dalam jangka waktu pendek, kegiatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi. Ini berarti bahwa suatu proyek bukanlah suatu kegiatan rutin yang dilakukan terus-menerus, melainkan hanya menyangkut suatu jangka waktu tertentu saja. Di sini terdapat ciri-ciri suatu proyek. Yang pertama, ada sistem berada dalam satu siklus, kedua memiliki sifat yang dinamis, yang ketiga hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. Yang keempat, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Yang kelima, terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. Dan yang terakhir, dapat melibatkan sumber daya, keahlian, serta teknologi. Idealnya, sebuah proyek mampu memberikan optimasi sistem yang ada. Untuk itu diperlukan suatu manajemen proyek yang baik. Terutama ditekankan pada yang pertama, organisasi proyek harus tangguh, tahan terhadap gangguan-gangguan yang ditimbul baik dari luar maupun dalam. Lalu yang kedua, analisa kebutuhan dan sumber daya harus akurat, jangan sampai ada yang tidak dikenali. Toleransi yang ketat harus diberlakukan, mengingat harga yang dibayar cukup tinggi apabila proyek gagal. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah diusung matang. Dan yang terakhir, pengembangan sistem yang ada, baik untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman maupun untuk optimasi sistem yang telah ada dan terkait dengan proyek. Yang ketiga, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas atau sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya dan waktu. Secara bertahap, eh, manajemen proyek dibagi menjadi beberapa fase proses. Yang pertama, perencanaan dan penyusunan jadwal, yaitu tahap-tahap ini adalah yang paling penting karena di dalamnya terdapat proses penentuan tugas dan durasinya serta penentuan hubungan dengan tugas-tugas lainnya. Lalu yang kedua, pengelolaan perubahan. Selama melaksanakan proyek, seringkali diperlukan penyesuaian antara rencana dengan kenyataan yang ada. Hal ini mungkin saja terjadi karena ada faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebijakan politik pemerintah setempat dan sebagainya. Lalu yang ketiga, publikasi informasi proyek. Semua bagian yang terkait dengan proyek, baik di luar atau di dalam tubuh organisasi proyek, mutlak harus tahu informasi tentang proyek. Untuk itu diperlukan sarana publikasi yang beragam, misalnya laporan kemajuan, rapat reguler, rapat lapangan, penerbitan buletin, majalah dinding, dan seterusnya. Lalu yang materi selanjutnya yaitu manajemen proyek sistem informasi. Eh, Manajemen proyek sistem informasi atau MPSI adalah kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan proyek. MPSI memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek dapat menjadi kerangka-kerangka untuk memandu kemajuan proyek dan membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Manajemen proyek sistem informasi terdiri dari beberapa aspek utama. Yang pertama, manajemen ruang lingkup. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, manajemen biaya. Yang keempat, manajemen kualitas. Kelima, manajemen sumber daya. Keenam, manajemen komunikasi. Ketujuh, manajemen risiko. Kelapan, manajemen pengadaan. Dan yang terakhir, manajemen stakeholder. Dan peran dan tanggung jawab dalam manajemen proyek sistem informasi ada. Yang pertama, project manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan proyek. Lalu yang kedua, business analysis, yaitu yang menganalisis kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga, sistem analisis yang merancang sistem informasi yang sesuai kebutuhan organisasi. Lalu yang keempat, software developer
di mana yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan desain yang dibuat. Lalu yang kelima, quality assurance team, yaitu untuk melakukan pengujian untuk memastikan kualitas produk. Lalu yang keenam, stakeholders, yang itu pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek dan memberikan masukan penting. Lalu tantangan tantangan dalam MPSI. Yang pertama, perubahan lingkup project atau bahasa Inggrisnya scope creep, yaitu perubahan yang tidak terkendali dalam lingkup project dapat menyebabkan keterlambatan dalam dan biaya tambahan. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Lalu yang ketiga, kurangnya komunikasi, dan keempat, ketidakpastian teknologi. Lalu yang kelima, manajemen risiko yang kurang efektif. Lalu manfaat-manfaat MPSI sebagai berikut, yaitu memungkinkan tim proyek untuk menentukan berbagai hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan melihat apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa ini terjadi. Lalu, manfaat yang kedua yaitu membantu para pemimpin proyek untuk menilai dampak pada proyek dan risiko masa depan yang disebabkan oleh waktu dan biaya berlebih, dan juga untuk memastikan bahwa kualitas proyek tidak buruk. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan manajemen proyek sistem informasi berhasil. Itu yang pertama, dukungan dari manajemen atas. Karena bekerja dalam tingkat koordinasi atas bawah sangat penting. Apa yang kita lakukan didukung oleh penuh atasan. Hal ini menjadi suatu keharusan mutlak untuk keberhasilan manajemen proyek. Lalu yang kedua, quality control, di mana tim manajemen sistem informasi harus mengatur dan menerapkan kriteria kualitas yang ketat secara berkala oleh manajer proyek yang berpengalaman dari apa yang harus masuk ke dalamnya dan apa yang tidak cocok. Lalu yang ketiga, pembaruan rutin dan sering. Informasi yang tersimpan harus up to date, konten yang teratur, jelas, dan update akan meningkatkan daya tarik dan dari keseluruhan sistem. Lalu yang keempat, mudah digunakan. Seluruh sistem harus mudah digunakan dalam hal mendownload dan mengirim informasi. Selain itu, akses sistem harus semudah mungkin sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan mudah. Lalu yang kelima, penghargaan untuk setiap kontribusi, yaitu imbalan atau insentif bagi kontribusi untuk manajemen proyek sistem informasi adalah cara lain untuk meningkatkan atau menjaga nilai lebih. Lalu yang terakhir, materi terakhir, belum terakhir, materi E, yaitu model, view, dan controller atau MVC dalam MPS. MVC merupakan sebuah konsep arsitektur yang terdiri dari tiga komponen yang utama, yaitu model, view, dan controller. Model adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis dari aplikasi. Model bertanggung jawab untuk mengambil, memperbarui, dan menyimpan data ke database. Lalu view adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk menampilkan data ke pengguna. View berisi struktur tampilan dan antarmuka pengguna yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Lalu controller. Controller adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol alur kerja aplikasi. Controller menerima permintaan dari pengguna dan memproses permintaan tersebut. Controller juga mengatur hubungan antara model dan view. Lalu implementasi MVC dalam MPSI. Yang pertama itu model dalam manajemen proyek, di mana model bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui data terkait proyek seperti tugas, jadwal, anggaran, dan laporan kemajuan. Lalu model mengatur aturan terkait pengelolaan proyek seperti dependensi antara tugas dan atau alur kerja proyek. Model juga bisa berinteraksi dengan sistem lain, misalnya sistem manajemen sumber daya manusia untuk memverifikasi ketersediaan tenaga kerja dalam keuangan atau keanggaran. Lalu view dalam manajemen proyek akan menampilkan data proyek dalam bentuk visual yang mudah dipahamin, seperti grafik, gen, status tugas, dan laporan biaya. Lalu controller dalam manajemen proyek, misalnya saat pengguna menambahkan atau memperbarui atau menghapus tugas, controller akan menangani aksi tersebut dan memperbarui model. Lalu alur kerja MVC dalam sebuah aplikasi. Ada 3 langkah, di mana yang pertama pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui view. Contohnya, pengguna mengklik tombol login atau masukkan data ke dalam formulir. Di sini, controller menerima input dari pengguna untuk memprosesnya. Controller akan menentukan apakah input tersebut perlu dikirim ke model untuk pengolahan lebih lanjut atau langsung diteruskan ke view.
Model mengelola data dan mengembalikan hasil ke controller. 5. Jika input pengguna membutuhkan data dari database, misalnya login, model akan mengambil atau menyimpan informasi tersebut. Lalu controller mengirimkan data dari model ke view. Lalu yang kelima, view memperbarui tampilan sesuai data yang diberikan oleh controller. Lalu selanjutnya manfaat MVC. Di sini terdapat 5 manfaat, di mana yang pertama untuk mengorganisir aplikasi web berukuran besar, yang kedua mendukung asynchronous method invocation atau AMI, lalu yang ketiga mudah dimodifikasi, yang keempat proses pengembangan lebih cepat. Lalu yang kelima perencanaan dan pemeliharaan mudah, yang keenam mengembalikan data tanpa formatting, lalu yang ketujuh mendukung TTD atau Test Driven Development, yang kedelapan multiple view, yang kesembilan SEO friendly platform. Lalu contoh MVC itu yang sering digunakan yaitu Laravel, Ruby on Rails, Codelnicner, ASP.NET MVC, dan Android. Oke, mungkin segitu saja video pengganti absensi saya pertemuan ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.